pada pembahasan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Bentuknya seperti ini: ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat. Jadi menjadi a sin kuadrat x tambah b sin x tambah c sama dengan 0. Atau a cos kuadrat x tambah b cos x tambah c sama dengan 0. A tangen kuadrat x tambah b tangen x tambah c sama dengan 0. Kita mulai yang pertama, yaitu persamaan sinus. Jadi ini tetap kita pada rumus persamaan sinus. Kita lanjut dengan soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat x kurang 3 sin x tambah 1 sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 360. Penyelesaian 2 sin kuadrat x kurang 3 sin x tambah 1 sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 360. Dari persamaan 2 sin kuadrat x kurang 3 sin x tambah 1 sama dengan 0, kita faktorkan seperti di persamaan kuadrat. Jadi kalau kita faktorkan ini berubah menjadi 2 sin x kurang 1 dikali sin x kurang 1. Kita buktikan misalnya 2 sin x kali sin x, 2 sin kuadrat, 2 sin x kali negatif 1 min 2 sin x, dikurangi lagi 1 kali sin x menjadi 3 sin x, negatif 1 kali negatif 1 positif 1. Jadi ini penfaktoran dari 2 sin kuadrat x kurang 3 sin x tambah 1 sama dengan 0 adalah 2 sin x kurang 1 dikali sin x kurang 1. 2 sin x kurang 1 sama dengan 0. Atau sin x kurang 1 sama dengan 0. 2 sin x kurang 1 sama dengan 0. Kita pindahkan yang satunya ke arah kanan menjadi 2 sin x kurang 2 sin x sama dengan 1. Jadi sin x sama dengan 1 dibagi 2. Nah, kita kembali ke persamaan sinus. Sin x sama dengan sin 30 derajat, karena sin 30 derajat itu 1/2. Kembali ke persamaan sinus. Berarti x sama dengan 30 derajat tambah k kali 360 derajat. Atau x sama dengan 180 kurang 30 derajat tambah k kali 360. X sama dengan 30 derajat tambah k kali 360. K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat. Berarti cuma K sama dengan 0 yang memenuhi ini, yang masuk dalam interval 0 sampai 360. Kita gunakan yang X sama dengan 180 kurang 30 tambah K kali 360. X sama dengan 150 tambah K kali 360. 180 kurang 30 dapat 150. K sama dengan 0, maka X sama dengan 150 derajat. Jadi hanya K sama dengan 0. Kemudian yang persamaan yang ini, sin X kurang 1 sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan sin 90 derajat, karena sin 90 derajat sama dengan 1. X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 derajat. K sama, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat. Berarti cuma K dengan sama dengan 0 yang memenuhi di sini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 90 derajat, dan 150 derajat. Sekarang kita lanjutkan pada persamaan kosinus. Jadi pada persamaan kosinus itu, jika cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan
negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Kalau dia dalam bentuk radian, ya seperti ini rumusnya. Kita masuk ke contoh penyelesaiannya. Contoh penggunaan persamaan cos dalam bentuk persamaan kodrat. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kodrat X tambah 7 cos X ditambah 3 sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 360 derajat. Penyelesaian 2 cos kodrat X tambah 7 cos X tambah 3 sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 360 derajat. Kembali kita faktorkan ini. Jadi kalau kita faktorkan misalnya 2x kodrat ditambah 7x ditambah 3, itulah persamaan kodrat. Ya, ini kalau difaktorkan menjadi 2 cos X tambah 1 dikali cos X tambah 3. Kita buktikan misalnya 2 cos X kali X, 2 cos kodrat. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. 1 kali 3, 3. Sehingga menjadi 2 cos X tambah 1 kali cos X tambah 3. 2 cos X tambah 1 sama dengan 0. Atau cos X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita yang pertama dulu ini. 2 cos X tambah 1 sama dengan 0. 2 cos X sama dengan negatif 1. Jadi 1 pindah ke ruas kanan. Cos X sama dengan negatif 1 dibagi 2 atau negatif 1/2. Nilai cos berapa yang negatif 1/2? Berarti itu adalah cos 120 derajat. Sehingga X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif 120 derajat tambah K kali 360. Kita mulai yang pertama ini. X sama dengan 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 120 derajat, karena ini 0. Berarti hanya K sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X sama dengan negatif 120 derajat tambah K kali 360 derajat. K sama dengan 1, jadi kita ambil K sama dengan 1, karena kalau K dengan 0, K sama dengan 0, negatif 1/2, berarti kita ambil K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 120 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 240 derajat. Kemudian yang kedua ini, cos X tambah 3 sama dengan 0. Berarti cos X sama dengan negatif 3. Berarti tidak ada nilai X yang memenuhi ini, karena nilai minimum dari cos X adalah negatif 1. Jadi tidak ada nilai X yang masuk dalam persamaan ini. Cos X sama dengan negatif 3, karena nilai minimum cos adalah negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi dalam interval 0 sampai 360 derajat adalah 120 derajat dan 240 derajat. Nah, kita pada persamaan tangens. Jadi di sini kita akan menyelesaikan soal dalam persamaan tangens. Nah, kembali ke persamaan tangens. Jika tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Kalau dalam bentuk radian, tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali pi. Ya, tetap K itu adalah bilangan bulat. Nah, kita perhatikan contohnya sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 tangen kodrat X ditambah 3 tangen X ditambah 1 sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 360. Jadi soal ini kita akan selesaikan. 2 tangen kodrat X tambah 3 tangen X tambah 1 sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 360. Kita faktorkan menjadi 2 tangen X tambah 1 dikali tangen X tambah 1. Jadi kita faktorkan persamaan tangen ini menjadi 2 tangen X tambah 1 dikali tangen X tambah 1 sama dengan 0.
Berarti 2 tangin X tambah 1 sama dengan 0. Atau tangin X tambah 1 sama dengan 0. Kita mulai yang pertama, yaitu 2 tangin X tambah 1 sama dengan 0. Pindahkan 1 ke ruas kanan menjadi 2 tangin X sama dengan negatif 1/2. Atau tangin X sama dengan negatif 1/2 atau sama dengan negatif 0,5. Nah, kalau ini bukan sudut istimewa, kita cari dalam tabel trigonometri, yaitu tabel tangin, atau kita gunakan kalkulator atau Excel. Jadi pada tabel trigonometri atau kalau kita gunakan kalkulator, diperoleh tangin X itu adalah sama dengan tangin negatif 26,6. Jadi minus 0,5 itu setara dengan tangin negatif 26,6. Ini pendekatan. Nah, masuk ke rumus tangin. Sehingga X sama dengan negatif 26,6 derajat tambah K kali 180. Kita mulai K-nya 1. Kalau K-nya 1, maka X-nya sama dengan 153,4 derajat. Dari mana kan ini negatif 26,6 derajat ditambah 180 derajat. Dapatnya 153,4 derajat. Nah, untuk K sama dengan 2. Kalau K-nya 2, maka X sama dengan 333,4 derajat. Dari ini kan dari negatif 26,6 ditambah 2 kali 180, 360 dikurangi 26,6. Dapatnya 333,4 derajat. Nah, kita yang keduanya itu tangin X tambah 1 sama dengan 0. Tangin X sama dengan negatif 1, dia dipindah satunya ke kanan. Nah, kalau ini adalah sudut istimewa. Dalam sudut istimewa tangin X itu adalah tangin negatif 45 derajat. Jadi kalau negatif, karena itu rumusnya tangin dalam kurung negatif alfa merubah menjadi negatif tangin alfa. Jadi kalau tangin negatif 45 itu adalah negatif 1. Kita peroleh rumusnya X sama dengan negatif 45 derajat tambah K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 135 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 315 derajat. Jadi 135 derajat dari 180 kurang 45. 305 derajat dari 2 kali 180, 360 kurang 45 derajat sama dengan 315 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi dalam interval 0 sampai 360 derajat adalah 135 derajat, 153,4 derajat. Jadi saya ulang lagi, 135 derajat, 153,4 derajat, 315 derajat, dan 333,4 derajat. Jadi inilah penyelesaian untuk persamaan tangin dalam bentuk kuadrat. Nah, untuk lebih memahami lagi ya silakan kerjakan soal-soal berikut ini. Jadi ini soal-soalnya dikerjakan secara mandiri.